sama seningsih menaiki buruk. Pulangnya ketemu orang miskin, kenalin nih kalau Mubarak, perwakilan dari PPSK miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim, wallahu a'lam. Tiada kata yang lebih maghdu, tiada kalimat yang lebih syahdu selain ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di hari yang semoga diberkahi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kian tersimpul indah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Hadirin rahimahumullah, insya Allah berdirinya saya di sini akan sedikit membahas mengenai kisah sejarah inspiratif di bulan Ramadan. Bila membahas bulan Ramadan, tak afdal apabila kita tidak membahas mengenai puasa. Menurut asal usul puasa yang berarti menahan makan, menahan minum, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, karena sebelumnya puasa tidak disyariatkan dalam beribadah. Dalam sejarah puasa terjalin dalam beberapa langkah sehingga menjadi tataran syariat yang mengikat untuk umat, yang merupakan perwujudan sang hamba kepada Sang Maha Kuasa. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, puasa tidak langsung turun dalam begitu saja. Ada yang tahu siapa Mu'adz bin Jabal? Yang merupakan ulama yang cendekiawan, yang memiliki wawasan yang luas terhadap ilmu-ilmu yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Dalam riwayatnya, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, Rasul selalu melaksanakan puasa Asyura dan 3 hari di setiap bulannya. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang kemudian Al-Baqarah ayat 183 turun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila membahas mengenai puasa, tak afdal apabila kita tidak membahas mengenai turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dalam riwayatnya, Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan pada saat usia Rasulullah SAW mencapai 40 tahun. Pada saat itu Rasul seringkali beruzlah atau menyepi di Gua Hira sekitaran 5 km dari kota Mekah. Lalu datang malaikat Jibril lalu memeluk Rasul seraya berkata, Iqra, Iqra, dan Iqra, bacalah, bacalah, baca. Namun apa yang dikatakan Rasul? La akhau, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril membalas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam
insana ma lam ya'lam. Quran surat Al-Alaq 1-5 turun pada malam itu. Dengan yang dirahmati Allah, apabila membahas mengenai tentang turunnya Al-Quran, tak afdal apabila kita tidak membahas mengenai para penghafal Al-Quran. Cerita ini datang dari seseorang yang memiliki keterbatasan dalam melihat atau tunanetra yang bernama Keisha Al-Syahwatri. Mengalami tunanetra atau mengalami buta sejak lahir tidak. Berarti Pak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Quran Al-Alaq 1-5 turun pada saat itu juga. Hadirin yang dirahmati Allah, ini merupakan awal mula turun wahyu, awal mula turunnya Al-Quran. Sebelum peristiwa Abu ini terjadi, beberapa isyarat mengisyaratkan mengenai turunnya Al-Quran dan kenabian Rasulullah SAW. Sebagian tanda itu adalah mimpi Rasul yang kemudian disusul dengan kejadian nyata. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila membahas mengenai tentang nuzulul Quran, ta'afun apabila kita tidak membahas mengenai para penghafal Al-Quran. Cerita ini datang dari seorang gadis yang bernama Rusyah Wasyakila, seseorang yang memiliki keterbatasan dalam melihat atau tunanetra, bukan menjadi halangan untuk dia untuk menghafal isi Al-Quran. Terbukti selama 3 tahun yang menghafal Al-Quran berhasil menjuari sebuah tahfidz di televisi. Dan di sisi lain ada gadis yang bernama Keisha Al-Syahwatri, korban bencana tsunami dan gempa di Palu. Menurut dia, Al-Quran itu menenangkan, mencerdaskan, dan memberikan aku ketenangan. Mendengarkannya juga sudah mendapat pahala, apalagi membaca dan menghafalnya. Dengan yang dirahmati Allah, dari kedua cerita tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang yang memiliki keterbatasan saja bisa melampaui ekspektasi kita. Ini menjadi semangat untuk kita bahwa orang yang memiliki keterbatasan bisa melampaui ekspektasi kita. Itu marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan tidak memberi satu kata, satu pahala sedikit pun. Sebab orang yang membaca Quran di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kata Allah dalam Al-Quran, fastabiqunal khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam hal kebajikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Aku lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah ghafurur rahim. Undur maqala wa la tanduk man qala. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.